Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dumateng para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat ingkang tansah dipunmuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Semoga ingkang sepisan kula lan panjenengan sedanten tansah ngunjukaken puja puji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah Subhanahu wa taala tasih paring dumateng kula lan panjenengan sedanten kathah-kathah kenikmatan katite wonten ing dalu ingkang saya punika kula lan panjenengan sedanten saged makempal manunggal wonten ing Masjid Al-Barokah punika kanthi sehat walafiat, mboten wonten alangan setunggal menapa. Sedanten sehat nggih? Alhamdulillah. Bilih wonten ing pengaosan dalu menika ingkang badhe dipun bahas inggih menika wonten babagan pendidikan anak. Bilih Islam agami ingkang sempurna, agami ingkang minulya menika tansah nyebataken keturunan. Bilih keturunan menika dados salah setunggalipun kenikmatan ingkang dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala dumateng piyantun ingkang dipun kersakaken. Wonten piyantun ingkang dipun kersakaken gadah momongan, jalaranipun ngangge nikah. Nikah menika nikah ingkang syar'i, nikah ingkang dipun perintahaken wonten syariat. Wonten tiyang ingkang gadah keturunan nanging boten ngangge cara ingkang syar'i. Wonten tiyang kumpul kebo gadah keturunan. Wonten tiyang ingkang kecelakaan gadah keturunan nanging menika boten dipun syariataken. Bilih piyantun ingkang dereng kagungan keturunan dipun perintahaken nyuwun keturunan dumateng Allah Subhanahu wa taala kemawon, ampun ngantos nyuwun dumateng sakliyanipun Allah. Kados dene doanipun Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Rabbi habli minas sholihin. Duh Allah, kula nyuwun dumateng panjenengan paringi kula keturunan ingkang saleh. Keturunan ingkang saleh. Nabi Ibrahim gadah keturunan menika yuswanipun sampun dumugi 86 tahun. 86 tahun sampun
sepuh, sampun putih rambutipun, uwanipun sampun kathah, sampun kondisipun fisik melemah, nembe dipun paringi momongan putra inggih menika Nabi Ismail. Salajengipun putra ingkang nomor kalih yuswanipun 99 tahun. Kacekipun 13 tahun kalian Nabi Ismail inggih menika Nabi Ishak. Lan saking Nabi Ismail menika gadah keturunan bangsa Arab. Sebab Nabi Ismail dipun tilar kalian ibu-ibun Hajar wonten lembah Mekah. Wonten mriku srawung kalian bangsa Arab, gesang sesarengan kalian bangsa Arab dados Arab. Lan Nabi ingkang saking bangsa Arab namun setunggal ya menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Ismail putranipun Nabi Ibrahim. Ingkang nomor kalih nggih menika Nabi Ishak. Kacipun 13 tahun. Nabi sakala wau wonten Baitul Maqdis, wonten Palestina. Kagungan momongan Yakub. Yakub menika nami sanesipun Israil. Nabi Yakub gadah momongan 12 menika gadah keturunan melih dipun wastani keturunan Bani Israel itu 12 keluarga. Bapak Nabi Yusuf, Bunyamin kalian sederek-sederekipun. Saking Bani Israel kalau wau keturunan Nabi Yakub kathah sangat Allah utus para nabi lan rasul. Dipun utus para nabi lan rasul. Menika nedahaken para jamaah sekalian keturunan menika saged nerusaken sejarah. Menawi piyantun menika boten purun nikah, kula namung kepengin jomblo, boten sah nikah. Nah mengke ingkang nerusaken sinten? Yen kepengin kagungan momongan, kepengin kagungan keturunan nggih nikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam midhangetaken salah setunggalipun sahabat menika sahabat kalau mau ngucapaken wa inni la'atazilun nisa, aku akan menjauhi wanita, aku akan sholat malam terus, aku akan puasa terus, aku akan tidak tidur, begadang terus. Rasulullah SAW duka, aku adalah orang yang paling bertakwa, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Aku makan, berpuasa juga, aku tidur, bangun malam, aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, maka barang siapa yang tidak suka akan sunnahku bukan termasuk golonganku, bukan termasuk orang yang taat kepadaku, bukan termasuk orang yang mengikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus menika para jamaah sekalian, menikah saged ndadosaken kula lan santen kagungan keturunan. Menawi wonten piyantun ingkang nikah dereng dipun paringi keturunan, lan menika kersanipun Allah. Mboten wonten ingkang salah. Wonten ingkang sampun nikah 10 tahun dereng dipun paringi. Wonten sederek kula 11 tahun nembe dipun paringi. Wonten 15 tahun nembe dipun paringi. Wonten melih 19 tahun nembe dipun paringi momongan. Wonten menika. Nggih. Menika critanipun piyambak alhamdulillah dipun paringi. Wonten salah setunggalipun cerita saking setunggalipun polisi menika saking Arab Saudi.
polisi menika dipun tugasaken wonten keamanan Ka'bah. Wonten Ka'bah menika wonten cedhak Hajar Aswad. Wonten salah setunggalipun jamaah umroh napa haji menika berdoa, ya Allah, saya sudah menikah sudah lama, saya belum punya anak, belum punya momongan, saya nanti bagaimana? Tolonglah saya ya Allah, saya minta anak. Itu suaranya dikenal polisi itu seseorang dari negeri Maroko, negeri Tunis, Maroko, Afrika putih. Kemudian berdoa lama, menangis kepada Allah. Kemudian setelah 20 tahun, sakibaripun 20 tahun, polisi kalau wau tasih tugas wonten mriku, mendengarkan suara yang sama. Ya Allah, saya dulu minta anak kepadamu di tempat ini. Saya meminta kepadamu dengan sangat, dan alhamdulillah engkau berikan aku anak. Tapi sekarang anakku itu tidak mau menjadi anak yang berbakti. Anak itu membuat malu, anak itu berbuat kurang baik, anak itu tidak mau taat kepadamu, tidak mau sholat, tidak mau ngaji, tidak mau baca Quran. Kemudian polisi tadi, wah ini kayaknya suaranya sama dengan itu. Dicedai, dipun ajak ngomong, kamu dulu minta anak. Oh iya, di tempat ini, iya. 20 tahun yang lalu, iya betul itu saya. Itu saya kelingan, ya, suaranya pun itu luar biasa. Polisi ini pun, ya, suaranya pun luar biasa. Ingat, kenapa kamu hanya minta anak? Kenapa enggak minta anak yang soleh, anak yang baik? Kalau sekarang seperti itu kondisi anakmu, sekarang di sini berdoalah kamu. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada anakmu, memberi hidayah kepada anak kamu, memberi kebaikan kepada anak kamu. Betul, dia berdoa di situ lagi, berdoa kepada Allah, ya Allah, ya sayangilah anak saya, ya tunjukilah dia ke jalan yang lurus. Kemudian sudah berdoa, kemudian pulang. Kemudian setahun atau 2 tahun berikutnya kembali lagi ke Ka'bah, ketemu polisinya lagi, membawa anaknya. Anaknya dibawa pergi umroh atau haji, kemudian taubat, kemudian menjadi baik kembali. Jadi itu salah satu contoh orang yang ingin punya anak, ya berdoa. Dan orang yang sudah dikasih anak, ya anak itu ujian. Bukan berarti sudah selesai. Ya kalau beda sama ayam, ya ayam punya anak, ya sudah, boleh makan dewi-dewi. Ya kelinci punya anak, ya dibiarkan. Tapi kalau manusia punya anak, yang menjadi tanggung jawabnya, tidak dibiarkan begitu saja, tapi didoakan, dididik, diajari, diberikan wejangan nasihat. Itu adalah kewajiban orang tua terhadap anaknya. Tidak sekondulan dewe, mau sama siapa, temannya tidak peduli, pulang jam berapa, sekolahnya seharusnya pulangnya jam 2, ini pulangnya jam 6 malam, tidak ditanya sama siapa, kemana. Ya mungkin pulangnya malam, tidak dimintai keterangan kok pulang malam kenapa, dan lain sebagainya. Belum sholat juga tidak ditanya kok nggak sholat kenapa. Sudah waktunya sholat kok masih main, ayo sholat. Itu kewajiban orang tua.
Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, hendaknya keluarga dan anak-anak itu mendapatkan waktu yang cukup dari orang tua. Sepindah menika ingkang sepisan maringi wekdal dumateng putranipun, dumateng istrinipun, kangge lenggah sesarengan, kangge maringi nasihat. Midhangetaken punapa critanipun istrinipun, cerita anak-anakipun, lan sak pitunggalanipun. Menika kathah piyantun sepah menika ingkang boten maringi wekdal. Wekdalipun telas tinggi pados pangupa jiwa. Ya mangkatipun esuk anake dereng tangi, mengke mantukipun dalu anakipun tilem. Enten napa mboten? Enten menawi teng kota-kota besar. Yang menawi mangkat yang mlebetipun jam 7, nah mangkate jam 5. Ya bar subuh niku langsung mangkat. Sebab menawi mboten tentang mangkat macet. Mboten tekan kene. Dan niku kota-kota besar. Mengke mantukipun kedai namung setengah jam jadi 3 jam karena macet. Nah menika nggih wekdalipun kangge anak lan keluarga menika kirang. Seharusnya orang tua memberikan waktu yang cukup. Waktu yang lain ya untuk nyambut damel, untuk berdagang, berusaha, ya untuk menjalankan tugas, bekerja. Dan tidak mengapa mengajak anak untuk wisata. Wisata menika nggih dijak mangan bareng, ya dijak ya blonjo bareng, dijak ya langkung-langkung wonten kegiatan masyarakat, dijak nilai wong loro, dijak takziah, ya, dijak ngubur jenazah. Lah menika sae. Ya dijak ngewangi tanggane. Tanggane kada damel, kada hajat ya dipun bantu. Lah menika ngajari ingkang sae. Kathah-kathahipun zaman sakmenika lari menika seneng teng omah. Awet wonten HP, wonten internet. Nggih, tanggane gadah damel mboten mangertos, tanggane kesempahan mboten mangertos. Menika tiyang sepah wonten zaman sakmenika. Langkung-langkung zaman teknologi canggih menika nggih sering-sering ngajak putra-putrinipun wonten kegiatan-kegiatan ingkang bermanfaat. Nilai sederekipun silaturahim, ya nilai mara sepahipun, mbahipun. Nah menika langkung sae. Salajengipun Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apakah kita sebagai bapak atau ibu sudah menjaga anak-anak kita dari neraka jahanam? Bagaimana menjaga mereka dari neraka? Yang pertama dengan memberikan nasihat. Ya, ini nasihat yang paling penting. Selain waktu yang pertama tadi, yang kedua memberi nasihat, memberi pendidikan, memberi kebaikan. Kenapa? Karena orang tua adalah bertanggung jawab. Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap
dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ya, setiap di antara kita menika para jamaah sekalian, kula lan minasaka menika pemimpin. Mimpin awake dhewe menika ingkang paling bakat. Langkung-langkung fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun. Mongko raja, presiden utawi penguasa negara adalah pemimpin yang paling tinggi dalam negara tersebut dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ini mula dados presiden niku tanggung jawabnya nggih gedhe. Nggih dados gubernur nggih besar tanggung jawabnya. Dados DPR nggih besar tanggung jawabipun. Dados bupati tanggung jawabipun ageng benten kalian tiyang biasa. Tanggung jawabipun ageng. Ampun ngantos tujuanipun namung kepengin dados nanging boten mudeng tanggal jawabipun. Farrajulu ra'in. Ya oleh bupati, ini tanggung jawab, Pak Lurah, Pak Camat, Pak RT, Pak RW nggih gadah tanggung jawab. Wa rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun. Maka seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. Laki-laki menika seorang bapak memimpin istrinya, memimpin anak-anaknya. Jangan kebalik, ya, istri memimpin suaminya. Enten napa mboten? Istri memimpin suami, suami takut istri. Nung katose mboten enten mriki nggih, sumriko kathah. Ya. Kalau suami takut istri, menika sak jatosipun nggih leres. Suami takut tidak membahagiakan istri. Itu betul. Tapi kalau suami takut istri, ajeng sholat takut istrinya, ajeng teng masjid takut istrinya, ajeng sedekah takut istrinya. Saya napa mboten? Betul salah. Ya, ajeng maringi tiyang sepuhe, bapak ibu ajeng dipun paringi takut istrinya. Niku ingkang boten sae. Sebab menapa? Laki-laki adalah pemimpin bagi istri dan anaknya. Ya, ajeng mancing takut istrinipun saya napa mboten? Nggih sae. Nggih kan teng masjid kalih istrinipun teng masjid usah mancing. Ngajeng dolan teng masjid mau. Nah menika menawi sae, lah menika ingkang prayogi. Salajengipun para jamaah sekalian, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Kata sedene ketika Allah Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita karena laki-laki telah menafkahkan hartanya. Laki-laki telah Allah lebihkan daripada wanita. Laki-laki diberikan kelebihan fisik, lebih kuat, ya, lebih, ya, langkahnya lebih panjang, jalannya lebih cepat. Itu laki-laki. Dan laki-laki menafkahkan hartanya, mau nikah yang bayar maharnya, sesudah nikah ya memberi nafkah, bertanggung jawab memberikan ma'isyah kepada istri dan anak-anaknya. Itu laki-laki. Maka Allah lebihkan laki-laki. Laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita. Kemudian wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun. Sedangkan istri juga pemimpin pada rumah suaminya. Ketika suaminya pergi,
istrinya yang menjadi pemimpin, bertanggung jawab atas rumahnya. Ya ampun atas ingkang kakung tindakan ya wonten griya rumahipun boten dipun jagi, ditinggal dolan, ditinggal nggih teng tangganipun boten dipun jagi, boten dipun kunci, boten dipun nggih boten dipun paringi CCTV, boten dipun paringi usaha, menika boten sae. Bertanggung jawab akan rumah suaminya, kebersihannya ini. Namun kantos dipun tilar nyambut damel, istrine pun boten resik-resik. Nggih, anakipun boten dipun didik. Hartanipun wonten ingkang ilang. Nah menika istri yang kurang bertanggung jawab, atau memasukkan seseorang yang tidak disukai suami. Ya sanadyan konconipun istri. Kalau memasukkan seseorang ke dalam rumah suami harus izin suaminya. Bolehkah ya teman saya datang ke sini? Oh boleh, nggak apa-apa. Itu kalau ya perempuan. Ya laki-laki nggak boleh. Ya kalau tidak diizinkan nggak boleh, kecuali saudara laki-lakinya, kecuali adiknya, ya kecuali ya saudara ya kakaknya. Jadi memasukkan seseorang ke rumah suami harus sepengetahuan dan diridhoi dan diizinkan suaminya. Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Ketahuilah setiap di antara kalian bertanggung jawab dan setiap di antara kalian adalah pemimpin. Ya, pemimpin dan juga bertanggung jawab. Apabila kamu wahai seorang bapak adalah seorang pemimpin atas istrimu, anak-anakmu, maka hak mereka yang harus kamu kerjakan memberi nasihat, memberi pendidikan, memberi ya tarbiyah yang baik. Tarbiyah itu di kula wentah ingkang sae. Nabi SAW beliau bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Tidak ada seorang hamba yang Allah berikan amanah kepadanya menjadi pemimpin, kemudian dia mati, pada hari dia mati dia berkhianat atas kepemimpinannya, kecuali Allah haramkan atasnya surga. Terus kalau jadi pemimpin, jadi ya pejabat, tidak menjalankan amanah, berkhianat, nanti diharamkan Allah masuk surga. Demikian juga sebagai seorang suami, pemimpin, kok menyia-nyiakan istrinya, menyia-nyiakan anak-anaknya, maka Allah haramkan atasnya surga. Ya, menyia-nyiakan anaknya, tidak dididik ya dengan pendidikan yang baik. Ya, anaknya disuruh ya beli minuman keras, disuruh beli kartu, ya mau pakai ya bermain, disuruh ya maksiat. Seperti itu menyia-nyiakan kewajibannya. Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka wajib bagimu seorang bapak untuk menjaga mereka dengan memberi nasihat, dengan mengarahkan, dan waspadalah dari berkhianat. Ya, berkhianat kepada mereka, tidak mau memberi nasihat kepada anaknya, ragelem ngandani anaknya. Itu termasuk ya
dosa. Ya, kalau sudah dikandani, sudah dikasih wejangan, dia nggak mau, lah itu hatinya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagai orang tua, memberi nasihat yang baik dengan perkataan yang lemah lembut, ya, mengingatkan dengan kata-kata yang baik, ya, dengan mendekati, ya, hatinya, dan seterusnya. Kemudian ternyata dekat dengan anak-anak sejak anak-anak kecil dan mencintai mereka, lemah lembut dengan mereka, termasuk sebab yang terbesar di dalam kesuksesan pendidikan anak. Jadi sebab suksesnya mendidik anak kita yaitu dekat dengan mereka sejak kecil, kemudian disertai kasih sayang, lemah lembut, berinteraksi dengan baik. Kemudian keutuhan rumah tangga dan keharmonisannya nanti akan terwujud jika mereka dekat antara orang tua dan anak. Orang tua dan anak kalau dekat, nanti harmonis rumah tangganya, ya, tenang, kemudian saling bekerja sama. Dalam keadaan susah pun, dalam keadaan paceklik pun, saling tolong menolong. Ya, itu yang disampaikan oleh beliau. Kemudian setelah itu para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kali menjadi kewajiban kita di dalam mendidik anak yaitu dengan melatih dan membiasakan anak itu selalu bergantung kepada Allah. Terus menika ingkang paling penting, paling baku, anak menika ajrih dumateng Allah. Ini yang paling penting. Selalu bergantung kepada Allah. Jangan bergantung kepada makhluk. Bergantunglah kamu wahai anakku kepada Allah. Kalau kamu sakit, ya berdoa, semoga Allah menyembuhkan. Kalau kamu susah, ya mintalah petunjuk kepada Allah. Kalau kamu bingung, kamu mintalah nasihat dan sholatlah istikharah. Selalu bergantung kepada Allah. Rasulullah SAW beliau bersabda kepada seorang anak muda, yaitu sepupunya Abdullah bin Abbas yang masih kecil, 7 atau 8 tahun, ya gulam, idza sa'alta fas'alillah. Wahai anak kecil, kalau kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolonglah kepada Allah. Minta apa saja, minta kepada Allah. Orang tua gak bisa ngasih, minta kepada Allah. Kepengen pinter, doa kepada Allah. Kepengen sukses, doa kepada Allah. Kepengen hidupnya lancar, doa kepada Allah. Kepengen cita-citanya nanti tercapai, doa kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta dengan ikhlas. Karena orang tua gak bisa memberi. Meskipun orang tua itu mampu, orang tua gak bisa memberi. Orang tua gak bisa menjamin anaknya masuk surga. Orang tua, meskipun orang tuanya baik, gak bisa menjamin anaknya nanti jadi baik.
Karena itu semua di tangan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hatiku di atas agama. Menika para jamaah sekalian, ya, anak itu dilatih sejak awal untuk selalu bergantung kepada Allah. Jangan ditakut-takuti. Anak gendruwo, anak Kasper, ada hantu. Nah, ini malah takutnya kepada hantu, kepada Kasper, tidak takut kepada hantu itu nggak ada. Ya, la adwa, tidak ada penyakit menular, wala safar, wala hama, tidak ada burung hantu yang menakutkan. Nggak ada ya burung yang menghantui kita, nggak ada gendruwo, semuanya nggak ada. Jangan lewat sana angker, ya nggak ada yang angker. Semua tempat ya baik milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab yang terbesar agar menjaga anak-anak kita dari kejelekan dan musibah. Sebab yang terbesar agar bisa menjaga anak-anak kita dari kejelekan dan musibah. Yang pertama, dimulai dari kebaikan kedua orang tuanya. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita baik, anak-anak kita terhindar dari kejelekan, musibah, orang tuanya juga baik. Jangan sampai kita menuntut anak-anak kita baik, orang tuanya nggak mau berubah. Ya, kita ingin anak-anak kita rajin sholat, tapi kita malas sholat. Kita ingin anak-anak kita bisa baca Quran, bisa ya punya kemampuan jadi imam, kemampuan ngaji yang bagus. Kita nggak pernah baca Quran. Ya, yang seperti itu dimulai dari kesolehan, kebaikan kedua orang tuanya. Sampun ada kering. Bis setengah rolas. Jam pun kan mau setengah rolas. Yang salah jam 10 apa jam 5 nih? Iya. Adzan dia nih, adzan itu mungkin diperlanjutkan pada adzan.
Monggo dipun lajengaken ingkang sepindah kala wau kesolehan orang tuanya. Kesolehan utawi kesainan tiyang sepahipun menika badhe maringi pengaruh ingkang sae. Sanadyan piyantun sepahipun sampun sedo, menika badhe saged njagi anak-anakipun. Wonten kisah Nabi Musa kalian Khadir, ingkang nyebat Nabi Khadir. Bilih Nabi Musa kalian Nabi Khadir menika datangi setunggal kampung. Kampung menika wonten pendudukipun. Dados tamu kula nyuwun hakipun tamu menika nggih paling boten dipun paringi unjukan, dipun paringi nedhi makanan ringan menika boten dipun paringi ajeng nginep nggih boten angsan. Terus Nabi Musa kalian Khadir utawi Nabi Khadir melewati satu bangunan omahipun ajeng ambruk. Omahipun ajeng ambruk menika dipun jejegaken kalian Nabi Khadir. Nabi Musa bertanya, "Wahai Nabi Khadir, tadi kita masuk kampung ini jadi tamu, nggak dijamu, nggak dilayani sebagai tamu. Ini ada rumah, kok kamu tegakkan ketika mau ambruk?" Kemudian Nabi Khadir menceritakan, di bawah ini ada harta karun miliknya anak yatim. Ini rumahnya anak yatim. Ya, karena dulu bapaknya orang soleh, bapak ibunya orang baik, saya ingin membantu. Ya, biar nanti kalau roboh banyak yang ngambil. Ini biar terjaga. Wa kana abuhuma sholih. Kenapa kamu bantu? Dulu bapaknya orang baik, ibunya orang baik. Terus menawi bapakipun sae, ibuipun sae, bapakipun saleh, ibuipun saleh, nanti akan dibantu oleh Allah dari jalan yang lain. Menika beda bapake karo ibuke saleh, benten kalian biyen bapake karo ibuke ora saleh. Ingkang nomor kalih, sebab supados anak-anak kita terhindar dari keburukan, banyak mendoakan untuk anak-anak kita agar Allah menjaga mereka. Jangan mendoakan kejelekan, karena ini dilarang. Ampun ngantos ndongaken sing Allah. Nggih, sami ndonganipun nanging ndonga diparingi kesaenan kangge putra-putri kita. Ampun ngantos ndongaken sing boten sae. Rasulullah SAW beliau bersabda, "La tad'u ala anfusikum
Wala tad'u ala auladikum wala tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajiba lakum. Jangan kalian mendoakan kejelekan untuk diri kalian. Sengsara awake dhewe arep entuk sengsara, arep entuk kesusahan, ampun donga ingkang boten sae kepada diri kita. Dan juga jangan mendoakan keburukan kepada anak-anak kalian. Tak tungake uripe rekoso, ampun ngantos, tak tungake angel. Sami-sami tungake tak tungake le gampang. Urusanmu lancar, tungake ya entuk biji sing apik ujian, lulus. Ngen donga ing sae. Sanadyan nesu duka dumateng anakipun ampun ngantos ndongaaken ingkang boten sae dipun awisi dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tad'u ala auladikum, jangan doakan yang jelek kepada anak-anak kalian, dan jangan mendoakan kejelekan untuk harta-harta kalian. Semoga-moga kebun kayak kena banjir. Muka-muka menika ingkang boten sae gitu. Menawi donga muga-muga sawahku kena ganti rugi tol menika saya no boten. Saya nggih muga-muga nggih kena dalan tol entuk ganti rugi. Nah menika ingkang sae. Muga-muga lemah rata kena ditanduri ingkang kebanjiran. Longsor wae lah menika boten sae donga ingkang boten sae. Sampai ora kena diopeni muga-muga besok ndang mati lah menika duwe boten sae. Nggih, menika harta titipan. Ya ampun wis diparingi titipan saking sing kuwasa, tesih ndongake sing Allah. Nah menika. Karena kalian tidak mendapati satu waktu dari Allah Subhanahu wa taala yang mana waktu itu ketika diminta Allah akan kabulkan. Ya, buat awake dhewe boten mangertosi wekdal wonten wekdal saking ngarsanipun Allah. Bilih wekdal kala wekdal mustajab. Menawi dipun suwun Allah kabulkan. Lah ternyata awake dhewe njaluk sing Allah ngabulkan. Lah menika ampun ngantos. Yang menawi donga sing sae wektalipun mustajab Allah kabulkan alhamdulillah. Lan menika ndongaaken muga-muga anak kula dados anak ingkang saleh, salehah, saged ngaji, saged salat. Ya saged ya dados tiyang mandiri, boten ngrekasake wong liya, saged dados pengusaha. Ya menika sae doa ingkang sae. Waqala Rasulullah SAW semantan ugi wonten hadis Muslim bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian mendoakan atas diri kalian kecuali yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan. Yang menika wonten salah satunggalipun kisah ya pelajaran. Wonten salah satunggalipun dai wonten Arab Saudi. Menika sampun sinten naminipun Syekh Abdullah Banikmah. Abdullah Banikmah menika menceritakan dulu nalika remaja nakal sekali. Nggih, nakal. Kalih tiyang sepuhe nggih mboten taat. Pun boten tahu teng masjid, boten tahu salat dolan, waya sekolah menika boten tahu tekan gone. Sepoke tiyang sepahipun ngantos bingung. Nggih. Ngantos wong tuanipun nggih judeg mendoakan kejelekan. Mendoakan kejelekan. Semoga Allah mematahkan leher. Nah, saking judegipun. Terus suatu ketika lari kalawa renang kalian kanca-kanca renang.
perbuatan saya ketika muda tidak baik. Terus jadi dai, jadi ustaz, jadi dakwah kemana-mana dalam keadaan lumpuh karena ini patah, akhirnya patah. Dia dai lumpuh tapi didengarkan di mana-mana. Ya cintailah orang tua, ya sahabat yang baik, cari teman yang baik, jangan nakal dan seterusnya. Berdakwah sampai berapa tahun? Sampai usia 30 sekian kemudian meninggal dunia. Belum lama, mungkin 2-3 tahun meninggal dunia. Kisahnya seperti itu. Ya dia menceritakan, ya orang tuanya sampai judek, ya terucap yang tidak baik, kemudian Allah kabulkan. Nah, ini pelajaran, ya ampun ngantos mendoakan yang jelek. Kemudian setelah itu yang ketiga, mendoakan untuk anak-anaknya agar terhindar dari godaan syaitan. Dahulu Rasulullah SAW mendoakan cucunya Hasan dan Husain. Hasan Husain menikah putranipun Fatimah. Fatimah nikah kalian Ali bin Abi Thalib, ponakanipun. Ya, Hasan Husain menikah menjadi nanti dikabarkan Rasul jadi tuan atau tuan pemuda ahli surga. Hasan Husain masih kecil, cucunya dibawa kemana-mana. Diletakkan tangannya di kepalanya. Inna abakuma Ibrahim kana yu'awwidhu biha Ismail wa Ishaq. Dulu Nabi kita Ibrahim mendoakan dengan doa ini kepada Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. U'idhukuma, aku minta perlindungan kepada Allah untuk kamu berdua bi kalimatillahi tamat, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin, dari setiap syaitan, wahamah, dan dari ya sesuatu yang mengganggu, wa min kulli ainin lamah, dari setiap mata yang jahat. Yang menikah didoakan anak-anak kita agar terhindar. U'idhukuma bi kalimatillahi tamat, aku berlindung kepada Allah untukmu dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah itu pangandikanipun Allah kelebet Al-Qur'anul Karim, pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala, supaya terhindar dari syaitan, wahamah, ya dari segala yang mengganggu, yang menyedihkan, yang membuat susah, dan dari setiap mata yang melihat yang punya niat jahat, mata ain. Ya wonten menika gangguan ain menika pandangan orang, wong nyawang orang seneng, ngerti-ngerti sing disawang loro. Menika naminipun penyakit ain. Nggih ampun ngantos sering-sering anak menika dipun foto, dipun video, dipun lebetaken medsos. Ya mungkin enek sing seneng, ngerti-ngerti kena ain. Ain menika saged hasad, dengki, iri. Ya, nanti baju baca bismillah supaya nggak kena air. Punya kendaraan baru, bismillah. Ya, kita berdoa kepada Allah agar dilindungi dari air. Ya, anak kecil, ya dipampang fotonya, dilihat orang, ada yang nggak senang, tiba-tiba sakit. Yang sakit penyakit air. Dan kita meminta perlindungan kepada Allah untuk anak-anak kita agar terhindar dari air. Kemudian yang keempat, memperbanyak sedekah, membantu orang lain. Orang tua yang senang bersedekah, membantu orang lain, nanti anak-anaknya akan terhindar dari keburukan. Sebab wong tuane senang bantu, wong tuane senang sedekah. Yang senang sedekah urusannya digambil di dening Allah Subhanahu wa taala. Inna lis-shadaqati ta'tsiran ajiban fi daf'i anwa'il bala. Sesungguhnya bersedekah itu ada dampak
positif di dalam menolak bala ujian. Walau kanat min fajirin aw dhalim bal min kafir. Bahkan sedekah itu meskipun dibayarkan oleh orang maksiat, orang zalim, bahkan orang kafir. Fa inna Allah Ta'ala yadfa'u biha anhu anwa'an minal bala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolak dengan sedekah itu bermacam-macam dari bala. Jadi sedekah yang disyariatkan ya, harap menolak bala sedekah ya, tapi beleh kerbau, kepalanya dipersembahkan ke berhala. Lah mereka nolak bala yang salah, sedekah yang salah. Ya, beleh sapi ya, ndasipun diguak teng laut. Lah mereka bener. Sedekah ya, sedekah beras, sedekah binatang, sedekah atau angsa, nolak bala. Ya ampun, ngantos arep nolak bala malah jatuh kepada perbuatan syirik. Ya sedekah ingkang dipun syariataken. Wa hadza amrun ma'lumun indan nas khassatihim wa amatihim wa ahlul ardi kulluhum muqirruna bihi li'annahum qad jarabu. Ini sudah ya dikenal yang seperti itu sejak zaman dulu. Ya. Menika para jamaah sekalian, ya. Beberapa ya ingkang saged dipun sampaiaken babagan wonten ya pendidikan anak. Terus anak menika nggih kedah dipun didik. Ya pendidikan yang terbaik ngangge syariat Islam. Ya, umur 7 tahun dipun perintah sholat. Yen 10 tahun kok ora gelem sholat digebuk. Ning gebuke mboten nglarani. Ya gebuke menika alon-alon ampun digebuki, dipecuti mboten parah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Muru abna'akum bis-sholati lis-sab'in wadribuhum 'alaiha li 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat 7 tahun dilatih. Pun diperintah kok 10 tahun dipukul, pukulan yang tidak menyakiti, diciwel, ya, dicetot supados gelem sholat. Sebab usia-usia sak monten menika tesih gampil. Ya, menawi pun ya usianipun pun 17 tahun, pun 17 tahun lah menika rati awal. Ya, pengawal pun kathah. Dan pisahkanlah ketika usia 10 di kamar. Ya menawi jagar kali setri nggih umur 10 tahun ampun ya satu ranjang. Satu kamar boleh tapi ranjangnya beda. Jangan satu tempat tidur. Bahkan satu selimut itu dihindari meskipun kakak beradik. Kalau sudah 10 tahun mendekati balik dipisah. Panggenanipun dipisah. Ya, menika antara laki-laki dan perempuan ya ada ya aturan yang harus diperhatikan oleh orang tua. Karena anak itu nanti akan dewasa. Kalau sudah dewasa, sudah balik, sudah menginjak dewasa. Dewasa berbeda dengan anak kecil. Ya, menika sejak kecil, ya kemudian balita, remaja, pemuda, dewasa. Nah, menika sampun omah-omah, sampun kepengen nikah, dipun tangleti wis kepengen nikah atau belum, ya sudah siap atau belum, sudah belajar tak menjadi kepala rumah tangga belum. Nah menika ini termasuk orang tua tanggung jawab. Amun ngantos terus kowe ora oleh nikah kecuali umur 40. Aku ndemene 40 tahun. Yang menika mboten parah. Ya, mboten parah. Kedah ya di ya segerakan waktunya
Kalau sudah balik, sudah mampu, ya daripada nanti maksiat, lebih baik segera nikah. Kalau belum mampu ya puasa, belum mampu ya menjaga pandangan. Ya, apalagi pada zaman sekarang pergaulan ya bebas. Ya, yang seperti itu para jemaah sekalian, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kebaikan kepada kita semua. Menikah yang saged dipun aturaken ya, terutama ibu ya, bapak ibu. Ya ibu ya semanten ugi, karena ibu itu sebagai sekolahan yang pertama bagi anak. Ya, dipun sebataken al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raqi. Ibu itu adalah sekolah. Sekolah bagi anak-anaknya. Apabila kamu menyiapkan ibu itu, maka kamu sudah menyiapkan satu masyarakat yang baik. Kata menawi negara ini ingin baik, perbaiki wanitanya. Kalau ya, musuh-musuh Islam ingin merusak wanita, kalau wanita itu rusak, nanti negaranya jadi rusak. Kenapa? Karena wanitanya rusak, nggak mau didik anak. Lah anaknya jadi anak-anak yang rusak. Jadi menghancurkan satu negara, orang-orang musuh-musuh Islam, orang kafir itu masuk ke satu negara, merusak wanitanya. Ibu itu adalah sekolahan. Jika kamu menyiapkan ibu sebagai ibu yang baik, maka kamu sudah menyiapkan satu rakyat yang kokoh, yang kuat. Al-ummu ustadzul asadiyatil ula. Ibu itu guru yang pertama bagi anaknya. Syaghalat ma'athirahum madal afaqi. Ya, pengaruhnya terus ada pada anak itu sepanjang hayat. Ya, yang seperti itu. Ya, menikah ibu penting sekali ibu untuk belajar ilmu agama sehingga bisa mendidik putra putri. Sampai di sini mungkin sebelum kita tutup wonten ingkang dipun langlangaken nggih sumangga. Jadi pendidikan anak di dalam Islam sangat penting ya, karena itu perintah Allah supaya orang tuanya menjaga anak-anaknya dari neraka. Itu sangat penting, jadi kewajiban ya. Kemudian pengaruh lingkungan itu besar sekali. Lingkungan, karena setiap anak yang dilahirkan, kata Rasulullah SAW, lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir ceprot, dia berada di atas fitrah Islam. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassirani au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah, bapak ibunya, yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi itu agama nyembah api. Yang menyebabkan anak itu keluar dari Islam orang tuanya. Orang tua lingkungan yang pertama. Maka tanggung jawab pendidikan ada pada orang tua. Sekolahan, madrasah, pondok pesantren menika namun membantu. Ya, orang tua yang paling utama tanggung jawab. Ayo anak kita bawa ke pondok biar baik. Meskipun seperti itu enggak dilepaskan di pondok ditinggal pergi, tetap dipantau. Di madrasah juga dipantau, ketika pulang ya dipantau. Wis iku tak pasrahke madrasah, sekolahan. Yang menika bener tanggung jawab orang tua yang pertama. Madrasah, sekolahan, pesantren bisa membantu.
Kalau di pondok lebih banyak membantu karena 24 jam di pondok. Belajar Quran, belajar ngaji, lan sampai tunggalan pun menika langkung saya. Lalu tanggung jawab tetap orang tua. Ya, orang tua. Ngoten nggih? Lingkungan penting sekali, lingkungan ya. Lingkungan pada zaman sekarang amanah. Ya, kan. Kok menawi wonten? Nggih. Yang kedua kaitannya dengan kepemimpinan. Mohon maaf, sebagai seorang RT yang di masyarakatnya itu masih memegang adat Jawa atau Islamnya masih mengikuti agama nenek moyang, apakah kita juga bertanggung jawab atas mereka dan apa yang mesti kita lakukan atau solusinya? Terima kasih. Ingkang sepindah mendidik anak dari saudara ipar ya, dari kakak, dari kakaknya, kakak iparnya kan ya kakaknya, ada kakaknya sendiri atau peripean, yaitu apakah boleh kita mendidik seperti mendidik anak kita? Kalau kita diberi amanah, ya kakakipun sampun maringi amanah, dek menika nyuwun tulung pergi ke luar negeri, tolong anak saya dididik, diawasi. Nah menika sampun dipun paringi amanah. Dipun paringi amanah nggih, dipun tindakan sesuai amanah nggih. Bapakmu nitipke kowe yang aku duwe kewajiban ngawas-ngawasi ngarah. Nah menika dipun jelasan. Ning yang boten kados anake dhewe, anake dhewe dikepung, menika anake dhewe. Anake dhewe dipun ciwel anake dhewe. Lah menika anakipun yang sanes napa ngantos mengke wonten pelanggaran hukum. Pelanggaran sesuai kalian kebetahan. Ya menawi boten saged didik dipun laporaken. Dipun aturaken, "Dik, Mas, kula sampun didik nanging bocahipun boten purun midhangan. Bocahipun kirang sae, kirang sabar lan sampai tunggalipun dipun wangsulaken amanah kula. Utawi matur Dik menika menawi boten saged kula didik piyambak kula titipaken wonten madrasah. Wonten pesantren menika langkung sae." Ingkang nomor kalih dados RT. Menawi RT menika nggih wonten perkawis-perkawis ingkang tasih nggih wonten kandheng jenenge kangen adat istiadat lan sapitunggalanipun lha menika sesuai kalian tugas RT. Tanggung jawab menika sesuai tugasipun, boten mungkin RT menika tugasipun nggih dalam segala hal boten. RT menika tugasipun kan mengamankan, menjaga situasi, mengatur warganya, ya kemudian mengasih tanda tangan, nah itu tugasnya. Tapi kalau ada kerusakan-kerusakan moral, kerusakan yang lain bukan disebabkan oleh ketua RT itu, maka tidak berdosa. Ya kalau beda sama ketua RT membuat acara yang seperti itu, idenya dari dia, nah dia bertanggung jawab. Tapi kalau orang lain yang mengerjakan, ya RT-nya tidak mampu merubah, ya tidak mengapa, tidak berdosa. Yang penting dia tidak suka, itu enggak baik. Dia mungkin bisa menasihati dengan lesannya. Kalau dengan tangannya enggak bisa, dengan lesan, dengan hati. Jadi yang seperti itu, ya bukan semua yang terjadi di satu RT tanggung jawabnya Pak RT, ya tidak.
Bukan semua yang terjadi di negara tanggung jawabnya presiden, ya tidak. Kalau kebijakan tersebut muncul dari pemimpin yang mendolimi rakyatnya, ya dia bertanggung jawab. Adanya musibah, bencana, banjir, bukan presiden yang disalahkan. Ya, yang seperti itu tanggung jawab bersama. Karena pemimpin bekerja sama dengan yang dipimpin. Ya, rakyat itu dipimpin, dan pemimpin adalah cermin dari rakyatnya. Kalau pemimpinnya nggak baik, berarti rakyatnya ini ya kualitasnya sama. Tapi kalau rakyatnya nanti baik semua, pasti pemimpinnya akan baik. Seperti itu. Ya, itu ya sudah menjadi sunnatullah di mana-mana. Kalau satu negeri baik, pemimpinnya akan dikirim oleh Allah pemimpin yang baik. Kata ya, Mbak Munawi sampai telepon sama telas. Ya, kita akhiri pengawasan menimbang. Jam rolas nih ya, dang sahur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.